Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPS bab 2, yaitu tentang penampakan alam pada peta serta potensi di dalamnya. Pengertian peta dan jenisnya. Peta adalah gambaran permukaan bumi di atas bidang datar dengan skala tertentu. Jenis peta berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peta umum. Peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, misalnya gunung, sungai, laut, dan danau. Yang kedua yaitu peta khusus. Peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu, misalnya peta kepadatan penduduk, peta penghasil bahan pangan, dan peta curah hujan. Nah, anak-anak, langkah-langkah menggambar peta dapat kalian lihat di LKS IPS halaman 19, yaitu yang pertama, buatlah garis pertolongan secara melintang atau garis horizontal dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau panjang, misalnya 1 cm pada peta aslinya. Yang kedua, buatlah juga garis vertikal dengan ukuran yang sama seperti garis horizontal pada peta aslinya. Yang ketiga, mulailah menggambar di buku gambarmu sesuai dengan ukuran yang telah kalian tentukan, baik garis vertikal dan horizontalnya. Nah, anak-anak, jika mau menggambar peta, sebaiknya kalian buat garis horizontal dan vertikalnya dulu di kotak-kotak ya, kayak papan catur itu. Kalau ukurannya 1 cm, semuanya 1 cm, ya. Itu. Komponen peta. Yang pertama, judul peta, yang kedua skala, yang ketiga legenda, yang keempat simbol. Judul peta yaitu identitas untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Judul peta terletak di bagian atas peta dan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, peta Indonesia ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Seperti karangan, peta pun juga mempunyai judul anak-anak. Kalian tuliskan di bagian atasnya. Dan cara penulisannya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, skala, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Misalnya 1:500.000, artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 500.000 cm atau 5 km jarak sebenarnya. Nah, jadi kalau di peta itu jaraknya cuma 1 meter, tapi kalau di aslinya itu jaraknya 500.000 cm atau 5 km. Begitu nggih. Yang ketiga, legenda. Berisi keterangan simbol yang digunakan pada peta. Nah, legenda pada peta diletakkan pada tempat yang kosong di dalam garis peta, bisa di pojok bawah atau di pojok kanan ya, atau di bawah gambar peta. Bentuknya kotak yang berisi tentang simbol-simbol di situ ya, ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Apa itu simbol-simbol titik, apa itu simbol garis, apa itu simbol area, nanti kita akan pelajari. Yang keempat, simbol. Simbol adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Nah, ini adalah contoh simbol pada peta. Dan ini, nah, yang di kotak ini adalah legenda. Ini biasanya diletakkan di bawah ya anak-anak, di bawah peta ya, di bawah gambar peta. Ini juga contoh simbolnya. Nah, yang pertama ada simbol titik. Nah, simbol titik berfungsi menggambarkan kenampakan permukaan bumi yang sempit seperti letak kota, gunung, pelabuhan, dan bandara. Ini adalah
contoh simbol titik. Nah, ada simbol geometrik dan ada simbol gambar. Ini dinamakan simbol titik. Ada gambar, ada simbol bandar udara, ada simbol pelabuhan, ada simbol ketinggian, simbol gunung yang masih aktif, ada yang sudah tidak aktif. Kalau yang berapi warnanya merah ya anak-anak ya. Ada simbol satwa, badak, buah kelapa, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada simbol garis. Simbol garis mewakili sebuah hubungan seperti jarak sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Nah, ini juga legenda anak-anak ini. Ya, kotakan ini, satu paket ini ya, sampai sini itu namanya juga legenda seperti tadi. Nah, ini juga legenda. Ini biasanya diletakkan di bawah ya, bawah peta atau di bagian bawah peta atau di bawah gambar peta ya. Nah, kalau simbol garis itu contohnya ada ini simbol negara batas antar negara plus 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 ya. Ada batas provinsi plus titik plus. Nah, dan selanjutnya ada simbol jalan negara juga, jalan raya, jalan tol, jalan kabupaten, rencana jalan tol. Nah, kalau rencana masih terpisah-pisah ya gambarnya ya. Ada jalan lintas, rencana jalan lintas, jalan kereta api atau dan terowongan, jalur pipa minyak, jalan lainnya yang beraspal, jalur sungai, dan bendungan. Itu adalah jenis-jenis simbol garis. Selanjutnya ada simbol area. Simbol area tertentu seperti danau, rawa, sawah, dan formasi batu kapur. Nah, gambar simbol danau seperti ini. Nah, simbol danau seperti ini ya. Di bawahnya ada simbol rawa. Ada garis-garisnya. Ada simbol sawah, ada garis-garisnya ya, tapi garisnya dari atas ke bawah nggih, begini nggih. Nanti cara buatnya. Yang bawah sendiri ada simbol formasi batu kapur. Nah, kayak batu bata ya. Nah, begitu anak-anak. Ini adalah bagian-bagian dari peta, komponen-komponen peta. Nah, sekarang tugas mandiri. Kalian kerjakan di buku tulis, ditulis lagi soalnya, ditulis ulang soalnya yang rapi. Setelah itu dijawab. Jawabannya boleh diletakkan di bawah soal ya, atau kalian tulis soalnya dulu semuanya, baru kalian jawab di bawahnya juga boleh ya. Ditulis di buku tulis yang rapi. Nah, apa yang dimaksud dengan peta tadi di depan sudah dijelaskan. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen dalam peta. Tadi juga ada apa saja komponen peta, ada judul peta dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, gambarlah simbol danau, rawa, sawah, dan batu kapur. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan simbol titik, garis, dan area. Yang kelima, pada peta terdapat skala. Jelaskan pengertian skala. Nah, itu tugasnya untuk hari ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Oke, semangatlah dalam belajar. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.